loh, dengan keberadaan mereka aja bahkan ketika mereka lagi ngeselin gitu. Jadi kayak buat aku itu udah cukup. Gitu Ya, sih. showing affection-nya juga kadang agak dingin gitu ya Kak, bukan yang kayak ngelus-ngelus, tapi kayak cuma lewat aja deket kaki gitu, itu juga bikin happy ya Kak ya. Nah, dielus-elus terus tiba-tiba kayak udah cukup ya, udah cukup elus-elusnya. Nah, terus dia mojok ke tempat lain. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yes, yes. Oke. Nah, kalau dari Dokter Mary sendiri gitu, jadi sebenarnya tuh jadi kita butuh nggak sih Dok pergi ke animal communicator gitu, apalagi kalau kita ngomongin soal animal welfare gitu, mungkin aja ada orang yang berpikiran, oh ya aku pergi ke animal communicator supaya aku bisa memahami dia maunya apa sih, dia ternyata sukanya mainan apa sih gitu-gitu. Gimana Dokter Mary, silakan. Ya, kalau jadi gimana ya, kalau tentang sekarang memang fenomena animal communicator banyak gitu ya, karena memang ada yang, maksudnya kan ada beberapa tahun yang lalu sudah dimulai ya, ada yang course-course gitu ya untuk animal communicator. Kalau secara profesional point of view, kalau kita ngomong tentang untuk find out their welfare to go to animal communicator sih saya sarankan ya tidak gitu ya, karena assessment-nya berbeda gitu. Jadi kan ini kan apa istilahnya kayak para scientific gitu kan, jadi bukan para scientific lagi malah. Jadi ini kan berbeda gitu, kayak ini kan kita ngomong tentang orang yang punya bakat, yang punya talenta lebih untuk menjadi medium untuk berkomunikasi gitu, bagaimana bisa mentranslate jadi mediumnya. Jadi kayak kita pergi misalnya tuh kayak kalau saya bayanginnya ya, mungkin apa bisa salah atau enggak, tapi kayak kita ke tarot reader gitu kan, kayak kita minta bantuan untuk si tarot reader ini untuk jadi medium buat kita gitu kan, itu kan seperti itu. Tapi kan kalau kita sebagai manusia yang lebih bertanggung jawab lagi kan pasti kita harus mikir based on this reading, apakah kita mau ambil mentah-mentah dan implementasikan mentah-mentah gitu kan, pasti kan tidak kan ya. Saya nggak tahu juga kalau misalnya ada, tapi kalau sebagai biasanya kalau misalnya kita kan pasti akan punya apa namanya hati nurani untuk kita pikir, oh kita perlu diskusi nih, misalnya kayak disuruh ke tempat A kan kita juga nggak langsung mau A juga kan, pasti kita akan berbicara. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin tentang konsep tarot reading, karena ini kan ngomong tentang medium ya. Tapi kalau misalnya untuk yang saya sangat strongly disagree dan saya sangat tidak setuju kalau misalnya menggunakan animal communicator untuk lihat welfare, bahkan ada juga saya juga beberapa dengar case adalah menggunakan animal communicator sebagai judgement untuk kesehatan gitu. Iya. Jadi pemeriksaan kesehatan dijudge berdasarkan komunikasi dengan animal. Jadi itu sangat-sangat bertentangan dong dengan kesejahteraan hewan gitu. Jadi karena saya pernah dengar, bukan pernah dengar, saya dapat konsultasi dari salah satu ada partner gitu ya. Lalu dia memberikan apa namanya, memutuskan sesuatu yang terkait dengan anabulnya atau hewan peliharaannya, anaknya ini dari komunikator ketimbang dengarkan dari advice dari vetnya. Nah, masalahnya adalah quality of life dari si hewan itu jadinya terjeopardize dengan ini. Jadi kayak harusnya bisa dilihat loh kalau misalnya sedang kondisi hewan ini sedang sakit, of life-nya ini sangat buruk gitu. Tapi apa namanya tidak akan advice dari dokter misalnya kayak oh ini harus diberikan pengobatan A B C D, tapi malah ngikutin oh ini maunya di rumah aja gitu. Sebenarnya harusnya kan bisa kita lebih bijak lagi, kita dengarkan gitu masalahnya. Kalau hanya sekedar untuk fun, untuk mendengar ya mungkin boleh, tapi kalau misalnya sesuatu keputusan yang penting gitu ya, untuk kepenting yang juga sangat vital gitu untuk hidup hewan kita, untuk anabul kita, ya jangan dong gitu. Dan hal ini kan kalau misalnya tentang welfare itu semuanya itu kan itu sangat tercermin, dan itu juga bisa dilakukan oleh ya orang-orang yang memang ditrain untuk
bisa melakukan assessment animal welfare gitu, yaitu dokter hewan terutama gitu. Jadi kan prinsip-prinsip itu bisa kita maksudnya bisa di-assess gitu. Assessnya gimana, kayak misalnya kalau di hewan ya, kalau misalnya sehat dia misalnya ada beberapa poin khusus yang kita memang monitor sebagai acuan kesejahteraan hewannya, misalnya body condition score, terus bagaimana dia apa istilahnya menampakkan berkomunikasi behaviornya gitu. Misalnya ada beberapa sign yang kita bisa cek, nah seperti kayak Sherina tadi juga sampaikan, sebenarnya kita sendiri bisa berkomunikasi dengan melihat behaviornya gitu, behaviornya seperti apa. Misalnya kan kalau misalnya kita ngomong misalnya kucing, kalau misalnya dia ekornya disisipkan di bawah perutnya, dia seperti kupingnya ke belakang, kemudian dia ekstra liuk ya, misalnya menetes terus mengeluarkan suara his gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa dia stres, kan kita bisa langsung tahu, oh dia nih stres nih. Kayak misalnya dia lihat orang baru, terus orang barunya terlalu intimidatif ke mereka, dia kan seperti itu sebenarnya kita sendiri sudah bisa berkomunikasi. Kalau kita belajar, kita mau cari tahu apa sih sign atau anabul kita, mau anjing atau kucing atau kuda misalnya.